Kita bicara tentang warga negara Indonesia di Kamboja. Dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh mencatat ada 2.277 warga negara Indonesia di Kamboja telah melapor untuk meminta bantuan pulang ke Indonesia. Berdasarkan siaran pers Kementerian Luar Negeri, lonjakan laporan ini menyusul operasi besar-besaran pemerintah Kamboja terhadap pusat penipuan daring di berbagai wilayah. Penipuan daring itu yang kita kenal dengan online scam. Sejak 16 Januari hingga 24 Januari 2026, pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, KBRI Phnom Penh mencatat tambahan lagi, kemarin itu 2.100 sekian. Pada tanggal 24 Januari, 2.277 warga negara Indonesia yang telah melaporkan langsung ke KBRI untuk meminta bantuan pulang ke tanah air. Tapi yang menariknya adalah bos OJK atau Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyebut warga negara Indonesia yang terlibat penipuan digital di Kamboja dan Filipina tidak bisa serta-merta disebut sebagai korban. Ia menilai keterlibatan warga negara Indonesia sebagai scammer atau penipu merupakan bagian dari aktivitas melanggar hukum. Jadi Mahendra berpandangan warga negara Indonesia yang bekerja di markas penipuan daring atau online scam tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana perdagangan orang karena keterlibatan langsung dalam operasi kejahatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar ketika rapat bersama dengan Komisi 11 DPR RI di hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Mahendra juga mengatakan tadi yang dari Kamboja ia tidak sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka adalah scammer dan terlibat langsung dalam operasi kejahatan tersebut di sana, sehingga tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai korban TPPO. Mahendra menjelaskan para warga negara Indonesia ini menjadi bagian dari sistem penipuan digital yang dijalankan sindikat. Menurutnya aktivitas yang dilakukan merupakan pekerjaan yang secara langsung mendukung praktek scamming atau penipuan tersebut. Nah, hal ini disampaikan ketika menyampaikan dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI. Baik, kita akan berbincang bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher di To The Point kita malam hari ini. Bu Neti, selamat malam, Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 3 FM. Iya, Bu Neti. Semoga salam sehat selalu ya. Sama-sama, Bu Neti juga sehat selalu ya. Ya, Bu Neti juga dengar ya tentang warga negara Indonesia ada 2.000-an lebih nih dari di Kamboja yang ingin pulang minta bantuan di KBRI Phnom Penh, Bu Neti. Ya betul, saya sempat membaca beritanya ya Mas Fajar. Ya. Ya, nah yang menariknya adalah ketika Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar di depan Komisi 11 DPR kemarin itu mengatakan tidak sepenuhnya sepakat kalau mereka adalah korban TPPO karena mereka aktif terlibat dalam operasi scamming atau online scam atau penipuan online yang ada di sana. Tanggapannya gimana, Bu Neti? Ya, yang pertama tentu saja kita prihatin ya apapun bahwa ada kasus atau kejadian yang melibatkan warga negara Indonesia gitu. Namun terkait dengan pernyataan pejabat OJK, tentu saya berharap pernyataan itu tidak mengeneralisasi ya status warga negara Indonesia yang tentu saja jika mereka berada di luar tanah air, tentu perlindungan itu tetap harus didapatkan begitu ya. Nah oleh karena itu jika kita bicara tentang apakah mereka berstatus korban atau kemudian pelaku, maka saya harus katakan tidak semua warga negara Indonesia di pusat scam itu bisa langsung dilabeli sebagai bisa langsung di pelaku, bukan korban. Dilabeli sebagai pelaku begitu ya. Apa pembedanya? Apa faktornya bisa memilih dan memilah? Ini korban TPPO, ini warga negara Indonesia yang nggak tahu apa-apa, sama yang sengaja memang niat untuk melakukan sindikat online scam di sana gitu. Justru menurut saya pernyataan Pak Mahendra itu harus dikonfirmasi dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum begitu ya. Kenapa? Karena saya melihat negara harus adil pada korban, tapi juga harus
tegas pada pelaku scam. Kan kita punya Iya, iya, undang-undang iya. penghapusan tindak pidana perdagangan orang ya, Mas Fajar. Iya, Jadi iya. coba kita gunakan undang-undang tersebut sebagai instrumen untuk bisa membedakan mana yang menjadi korban, mana yang kemudian tidak layak disebut korban, dan tadi mengikuti pernyataan Pak Mahendra, mereka bisa dikategorikan sebagai pelaku seperti itu. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya instansi terkait ya banyak nih yang terlibat kan, mulai dari aparat penegak hukum, kepolisian, imigrasi ya, tentu harus memastikan begitu ya, termasuk Kementerian Luar Negeri harus memastikan status hukum warga negara kita itu seperti apa, ya kan? Apakah mereka direkrut secara ilegal begitu, kemudian apakah mereka bekerja di bawah tekanan, ya, atau kemudian justru mereka aktif menjadi bagian dari jaringan kriminal. Nah ini harus ditegakkan dulu begitu, karena bagaimanapun ya ketika ada pernyataan seperti itu kan implikasinya berat ya, sama-sama berat begitu. Kenapa? Karena kalau kemudian pernyataan itu sudah disampaikan ke ruang publik, maka kemudian ini implikasinya ke hukum, Mas Fajar. Iya. Apakah nanti akhirnya itu adalah sebuah proses pemulangan korban, atau kemudian proses hukum atau ekstradisi untuk pelaku? Ini kan implikasinya pada hukum. Iya, begitu. sama seperti di negara Cina ketika mereka memulangkan warga negaranya dari Kamboja dan Filipina itu, mereka akan diekstradisi dan diadili di negara Cina gitu. Apakah nanti akan berimplikasi seperti itu atau tidak karena dari statement tersebut begitu? Nah, justru kalau menurut saya ya gunakan instrumen yang berlaku di tanah air kan untuk memastikan mana yang jadi korban, mana yang kemudian tergolong pelaku kan begitu ya. Jadi jangan sampai nanti yang sebetulnya berangkat karena tertipu, karena ya begitu kan, rekrutmen yang mereka juga nggak tahu kan. Kita juga pernah mendengar kasus mantan anggota dewan ya. Iya. Kemudian terjebak pada kasus kejahatan seperti itu, kan kita harus berhati-hati begitu. Apakah kemudian kita bisa katakan semuanya adalah pelaku? Kan ini juga tentu kita harus berlaku adil ya pada seluruh warga negara Indonesia. Nah itu sih menurut saya yang harus dilakukan. Terakhir satu lagi, bahwa kementerian yang baru, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) ini harus memperkuat di titik hulu, bahwa KP2MI tidak cukup hanya menangani pasca kejadian, tapi justru harus berfokus pada upaya pencegahan sebelum keberangkatan, ya kan? Kenapa? Kan mereka yang mengeluarkan SIP, mengeluarkan SPR, surat izin pengerahan, surat pernyataan rekrut dan seterusnya. Mereka yang tahu bahwa ada perusahaan penempatan pekerja migran yang mengajukan SIP dan SPR. Nah, harusnya mereka juga harus melakukan evaluasi ya terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penempatan warga kita sebagai pekerja migran. Iya, yang juga tidak kalah penting, lakukan verifikasi begitu. Jalur kerja yang sampai kemudian banyak menimbulkan korban itu seperti apa sih? Kan ini alarm buat kita, Mas Fajar, ya. Menjadi early warning buat kita. Kenapa kok bisa banyak sekali dan ke negara itu, Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah edukasi resiko kerja ilegal dan scam. Jadi karena ini melibatkan banyak orang, berarti edukasinya harus dilakukan secara masif, ya. Kemudian juga dilakukan bukan hanya di wilayah-wilayah yang bisa dijangkau, tapi wilayah-wilayah yang hari ini memang minim ya edukasi dan literasi terkait bagaimana persiapan, kesadaran bekerja ke luar negeri, seperti itu. Ya, Bu, nanti kan Komisi 9 juga mitra kerja dari BP2MI ya, pekerja migran. Ya, KP2MI sekarang. Ya. Dengan adanya kasus ini sudah ada rapat kerja nggak sih bareng gitu? Kita baru mau rapat pekan ini ya. Kelihatannya hari Selasa atau Rabu kita akan menggelar rapat memanggil KP2MI. Memang banyak hal yang akan dibicarakan ya. Bukan hanya apa aja nih? Boleh dikasih tahu bocorannya nggak? Dari hulunya itu mungkin? Ya, dari hulunya ya kalau kita bicara tentang masyarakat bekerja ke luar negeri itu kan salah satunya karena
membayangkan bahwa pendapatan atau penghasilan itu Lebih bagus, bisa lebih baik. didapatkan lebih baik, lebih bagus seperti itu kan. Nah, oleh karena itu edukasi ini penting, Mas Fajar. Jadi artinya jangan cuma terpincut bahwa nanti kerja di luar negeri gajinya $1 Gede. dan seterusnya ya. Tapi harus dipahami juga ada aturan hukum, ada norma, ada istiadat setempat, ada bahasa yang berbeda, begitu ya. Dan kemudian ada potensi kejahatan yang juga ya tidak ringan dan tidak sederhana ya untuk bisa ditepis jika kemudian tidak dilakukan ya pemberangkatan ini dengan sebuah edukasi yang menyeluruh begitu dari mulai persiapan sampai pra pemberangkatan. Iya, karena 2.000-an orang bisa berangkat di satu negara itu ada pertanyaan besar, karena biasanya untuk bekerja itu harus misalkan ada syarat-syaratnya, menguasai bahasa negara setempat. Jadi biasanya itu ada pelatihan dan lain sebagainya. Lalu semudah itukah memang untuk bisa bekerja ke luar negeri? Persyaratannya seperti apa? Itu bisa sampai lolos? Apakah legal ataupun ilegal? Lalu bagaimana pemerintah dalam hal ini? Sepengetahuan saya tidak pernah membedakan antara pekerja migran legal ataupun ilegal. Ketika berhadapan dengan hukum itu bisa tetap harus mempunyai kewajiban untuk dilindungi, begitu ya, Bu Neti? Betul, karena memang ada Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia kan di setiap di setiap perwakilan itu pasti ada ya direktorat yang membidangi itu. Nah, sehingga menurut saya ya kita harus melakukan asas praduga tak bersalah ya sebelum kemudian kita mengamini apa yang disebutkan oleh pejabat OJK bahwa itu pelaku gitu ya. Nah, tolong gunakan instrumen hukum yang digunakan oleh Indonesia dalam menetapkan mana yang menjadi korban TPPO, mana yang memang jelas-jelas terlibat dalam jaringan kriminal di luar negeri seperti itu. Kan itu ada pasal-pasalnya, ada kriterianya. Kalau ada proses rekrutmen, ada cara yang digunakan untuk mengiming-imingi, untuk menipu, untuk mempedaya, begitu ya. Dan kemudian tujuannya untuk mengeksploitasi dan seterusnya. Ya itu kan masuk kategori human trafficking ya, tindak pidana perdagangan orang. Nah, menurut saya ini yang menjadi batu uji bagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Iya, karena bicara soal pekerja migran Indonesia, Bu Neti, tentu saja masih ada pandangan bahwa ya karena susah nyari kerja di sini, karena gajinya lebih baik di sana, karena lebih mudah ada kerjaan di luar negeri, dengan berbagai argumentasi ataupun alasan apapun. Tapi ketika memang angkanya yang ilegal itu cukup banyak, otomatis kan menjadi pertanyaan, kok bisa kita masih mempunyai celah ternyata seperti itu. Banyak yang akhirnya lolos dengan cara-cara yang ilegal gitu, Bu Neti. Iya. Ya, tentu saja tadi yang saya sampaikan bahwa ini menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan ya, alat penegak hukum, kemudian juga yang memberikan visanya juga harus diperiksa, visa apa yang kemudian didapatkan, diperoleh pada saat mereka berangkat, begitu. Itu kan banyak pihak, banyak institusi yang terlibat di dalamnya. Nah, sehingga menurut saya pernyataan ini harus ditindaklanjuti agar tidak menjadi kalimat yang mengeneralisasi seperti itu. Iya, kasihan gitu juga karena terstigma nantinya mereka pulang ke tanah air memang pure sebagai korban TPPO gitu, nggak tahu apa-apa, mendaftar, kemudian di sana ternyata dipekerjakan sebagai penipu, online scam gitu ya. Itu mungkin. Oke, Bu Neti lagi di luar nih, lagi sedang berakhir pekan. Saya tadi dari Dapil, dari Cirebon, kemudian pulang ke Bandung, besok persiapan ke Jakarta, tapi mampir nonton pertandingan voli Proliga. Oh, pantas. BJB lawan Petrokimia. Tapi di tempatnya di Bandung aman ya, nggak banjir ya, Bu Neti ya? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Oke, terima kasih Bu Neti atas waktunya. Selamat malam Bu Neti. Ya, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat ya. Komisi 9 DPR RI yang juga sebagai mitra kerja dari KP2MI sekarang, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sudah kami ajak berbincang mengenai soal warga negara Indonesia. Ada 2.200-an lebih ya yang ada di Kamboja dan Thailand yang meminta untuk kembali ke tanah air. Mereka di sana dibekerjakan sebagai
online scam, sebuah sindikat penipuan online. Dan kenapa bisa sampai banyak begitu? Karena pemerintah Kamboja melakukan sidak besar-besaran, penertiban besar-besaran karena banyaknya laporan dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah Kamboja melakukan hal tersebut. Para bos-bos dari online scam ini akhirnya melepaskan pekerjanya. Jadi tidak hanya dari Indonesia, tapi kebetulan kalau dari Indonesia ini yang mengadu ke KBRI di Phnom Penh di Kamboja itu ada 2.277 warga negara Indonesia terhitung sejak tanggal 24 Januari 2026 pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, 59 waktu KBRI Phnom Penh. Itu rilisnya ya. Jadi ada tambahan 122 dari hari kemarin. Dan setiap hari ternyata semakin banyak. Kita khawatir juga tentunya apakah memang ini seperti fenomena gunung es. Masih banyak yang belum berhasil untuk sampai ke KBRI, belum sempat untuk memberikan kabar untuk meminta perlindungan dan lain sebagainya. Warga negara Indonesia dimanapun tentu saja mempunyai hak yang sama dan juga mempunyai hak untuk dilindungi. Karena terlepas dari statusnya untuk legal ataupun ilegal, apalagi yang berhadapan dengan hukum. Tapi statement tadi tentunya sempat disinggung juga oleh Bu Neti, anggota Komisi 9 DPR RI, ya mungkin harus dibuktikan dengan instrumen hukum yang berlaku di tanah air. Apakah memang mereka adalah pelaku penipuan, murni pelaku penipuan, atau mereka tidak tahu menahu, mereka melihat sesuatu iklan bekerja di luar negeri dari online, dari temannya, dari apapun itu informasinya, kemudian ikut mendaftar, mungkin iming-iming gaji yang lumayan sebagai A, B, C, D, E gitu ya, misalkan sebagai pembantu rumah tangga, sebagai cleaning service, sebagai pekerjaan informal yang terlihat memang bisa dilakukan gitu dengan gaji yang kalau dibandingkan di Indonesia mungkin lebih menggiurkan untuk bekerja di sana, sehingga akhirnya mendaftar, tidak tahu gimana ceritanya, ternyata mereka dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa ataupun diancam, dalam tekanan, dalam intimidasi, dipaksa untuk melakukan penipuan tersebut. Jadi itu tadi narasumber kami dari Komisi 9 DPR RI mengatakan bahwa hati-hati untuk menyematkan predikat ini adalah pelaku penipuan, karena belum tentu kronologinya seperti itu. Bisa jadi mereka sebenarnya memang benar-benar sebagai korban TPPO.